Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran gak sih nanti pendidikan di Indonesia itu bakal kayak gimana? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar satu kebijakan baru yang, wah, ini penting banget. Bisa dibilang ini cetak birunya pemerintah buat ngubah cara kita belajar. Namanya pembelajaran mendalam. Nah, yang kalian lihat di layar ini dia nih landasan hukumnya. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 126 PP 2025. Jadi semua yang kita bahas hari ini sumber resminya dari sini. Ini dokumen yang jadi panduan kita ke depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenapa sih semua ini perlu? Kenapa pendidikan kita harus berubah? Nah, ini pertanyaan paling mendasar kan? Kebijakan ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ada sebuah alasan yang ya bisa dibilang genting. Ada semacam krisis pembelajaran yang harus kita hadapi bareng-bareng. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini intinya banget loh. Selama ini, mungkin ya pendidikan kita itu banyak kejebak di kolom kiri. Sekedar tahu, hafalin fakta, terima aja apa kata guru, pokoknya textbook banget. Nah tujuannya sekarang itu loncat ke kanan, ke benar-benar paham. Jadi bukan lagi soal apa faktanya, tapi gimana cara pakainya. Bukan lagi cuma dengerin, tapi ikut nyari tahu. Ini beda banget kan fundamental perubahannya. Jadi ini nih potret jujurnya. Kalau kita lihat data dari studi internasional kayak PISA, kemampuan literasi dan numerasi kita itu ya masih jadi PR besar. Terus anak-anak di kelas itu kurang dilatih buat berpikir kritis atau yang sering kita sebut HOTS itu. Dan yang paling kerasa mungkin ya, belajar itu masih identik sama hafalan. Belum lagi soal kualitas pendidikan yang beda-beda banget antar daerah. Nah, kondisi inilah yang jadi pemicu kenapa kita butuh perubahan. Oke, udah lihat masalahnya kan? Sekarang solusinya. Namanya pembelajaran mendalam. Tapi, tunggu dulu. Penting banget buat dicatat ini bukan ganti kurikulum lagi loh. Bukan, ini lebih ke soal cara berpikir, soal mindset baru. Terus, apa sih pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah pendekatan belajar yang tujuannya mengembangkan kompetensi siswa. Kuncinya itu satu, nyambungin teori di kelas sama masalah di dunia nyata. Jadi anak-anak belajar buat mecahin masalah beneran, kerjasama, dan jadi lebih adaptif. Itu esensinya. Saya ulangin lagi ya, soalnya ini penting banget. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru. Jadi jangan bayangin ganti semua mata pelajaran, bukan. Ini lebih kayak upgrade cara ngajar yang udah ada. Jadi guru-guru nggak perlu buang semua metode lama, tapi justru memperkaya dan menyempurnakannya. Lalu tujuannya apa? Nah, ini dia. Ada 8 kompetensi inti yang mau dibangun. Lengkap banget. Mulai dari iman dan takwa, terus kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi ini penting banget. Kemandirian, kesehatan, dan terakhir komunikasi. Jadi tujuannya tuh holistik, mau menciptakan manusia seutuhnya yang siap menghadapi masa depan. Oke, idenya keren. Tapi pertanyaannya, gimana cara menjalankannya? Gimana visi gede ini bisa sampai ke ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia? Caranya gimana? Nah, implementasinya ini dirancang kayak kerja bareng, gotong royong. Jadi pemerintah pusat yang bikin kebijakan gedenya, siapin sumber dayanya. Terus pemerintah daerah bantu di wilayah masing-masing, fasilitasi pelatihan, dan sebagainya. Tapi ujung tombaknya, pahlawan sebenarnya ya ada di sekolah. Para guru lah yang akan mengeksekusi ini semua di kelas setiap hari. Yang saya suka, dokumen ini tuh jujur, mengakui kalau pasti bakal ada tantangan, terutama soal salah persepsi di masyarakat. Pasti ada kan? Makanya, kementerian sendiri udah bilang perlu ada penjelasan yang terus-menerus dan lengkap untuk meluruskan salah paham ini. Menurut saya, ini langkah yang cerdas sih, sangat antisipatif. Nah, ini nih contoh-contoh salah kaprah yang perlu kita awasi bareng-bareng. Pertama, ada yang mungkin mikir, wah ini berarti siswa harus lebih banyak hafalan ya? Salah besar, justru kebalikannya. Terus ada lagi, ini mah cuma buat anak-anak pintar aja. Enggak juga, ini dirancang untuk semua siswa. Atau yang paling sering dikhawatirkan, ini pasti nambahin kerjaan guru nih. Nah, pemahaman-pemahaman keliru kayak gini yang harus diluruskan dari awal. Dan akhirnya, kita sampai ke gambaran besarnya, the big picture-nya. Kenapa semua ini dilakukan? Karena ini semua bukan cuma soal kebijakan pendidikan semata. Ini adalah bagian dari mimpi kita bersama yang jauh lebih besar. Iya, 2045. Ini bukan lari sprint, ini lari maraton. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, tepat di usianya yang ke-100 tahun.
Jadi muaranya ke sini. Transformasi ini krusial banget buat nyiapin generasi unggul untuk visi Indonesia Emas 2045. Sekaligus juga buat memaksimalkan bonus demografi di tahun 2035. Intinya adalah kita mau memastikan anak-anak muda kita nanti nggak cuma pintar di atas kertas, tapi benar-benar kompeten, tangguh, dan siap bersaing. Jadi, kalau kita renungkan lagi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak sih pendidikan berubah? Jawabannya jelas, perlu. Pertanyaannya adalah, gimana kita semua bisa jadi bagian dari perubahan ini? Siapkah kita bareng-bareng menyiapkan dan menyambut generasi emas Indonesia? Dan pertanyaan ini bukan cuma buat pemerintah atau para guru loh, tapi buat kita semua.